Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau sukacita yang luar biasa kalau setiap hari kita boleh memulai hari kita dengan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik buat kita. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, were at the beginning, one with God the Lord Most High, hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't one ever with our eyes, so Jesus you brought heaven down. Sin was great, love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, rising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take my heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I
found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. I can see you now, I can see the love in your eyes, laying yourself down, rising up broken to life. Jesus, gracious, amazing Lord, gracious, amazing God, I worship you, I worship you, I worship you, God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. Jesus, that is who you are. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, berjumpa kembali di dalam tayangan Lilin Kecil. Hari ini mulailah harimu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan inilah kekuatan yang baru, ada anugerah Tuhan yang baru, ada kebaikan Tuhan yang baru buat setiap kita. Sehingga Tuhan memampukan setiap kita untuk melakukan kebenaran, kebaikan kepada banyak orang sekitar sekeliling kita. Walaupun kadang-kadang terlihat kecil ataupun seringkali dianggap remeh oleh banyak orang, tapi kebaikan kecil yang kau lakukan dapat mengubahkan kehidupan yang besar. Seperti ada contoh yang sangat-sangat simpel, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya sering melihat ada orang suka membuang sampah sembarangan. Walaupun nggak ada yang melihatnya, apalagi mengapresiasinya. Kadang-kadang seringkali saya ambil sampah itu dan saya buang ke tempatnya. Mungkin kelihatannya kecil, mungkin kelihatan tidak bermakna, tetapi saya yakin dan percaya apa yang saya lakukan, walaupun kelihatannya kecil, tetapi itu adalah sebuah kebaikan. Satu saat saya akan menuainya. Dan betul, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa adalah bukti dari apa yang saya tabur, pasti saya tuai. Pada saat kita menabur kebaikan, kita akan menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Hari ini, mulailah harimu dengan menabur kebaikan kepada orang-orang sekitar dan sekelilingmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kami masih ada sampai hari ini karena Engkau punya rencana yang indah yang luar biasa buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk lebih peka lagi Tuhan, mengenali pribadi-Mu, lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan, lebih kenal lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kasih-Mu yang memampukan kami untuk mengasihi orang sekitar sekeliling kami. Anugerah-Mu yang memampukan kami tetap kuat menjalani kehidupan kami, terlepas dari segala apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makin kenal, makin sayang. Apa benar? Saya berharap itu semua benar. Haleluya. Demikian pula dengan hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Karena sebenarnya
Di dalam kekristenan, yang utama dan terutama adalah relasi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berelasi, Tuhan yang rindu untuk memiliki hubungan yang karib dengan kita. Oleh karena itu, Dia datang ke dunia ini, mati buat kita, menebus dosa kita, berkorban buat kita. Demi apa? Demi agar kita bisa memiliki hubungan yang benar, yang karib dengan Bapa kita, dengan pribadi yang sejati. Amin. Kalau dalam episode yang lalu kita belajar tentang mendengarkan, hari ini kita mau belajar lebih dalam, tidak sekedar mendengarkan, karena dengan kita banyak mendengarkan kebenaran dan suara Tuhan kita semakin mengenali Tuhan kita. Amin. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Tuhan udah pasti kenal setiap kita, karena Tuhan itu yang menciptakan kita, tentu Dia tahu siapa kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Tuhan sangat kenal setiap saudara dan saya, setiap Bapak Ibu dimanapun kita berada. Tuhan tahu masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, keluarga kita, kehidupan kita, ekonomi kita, kesusahan, kesulitan kita, sukacita kita, kesenangan kita, hobi kita, apa yang kita perbuat. Dia tahu semuanya. Sebab Dia merancangkannya buat Bapak Ibu, buat setiap kita. Pertanyaannya, kita kenal nggak siapa Tuhan kita? Kita intim nggak dengan Tuhan kita? Amin. Kita buka dulu kebenaran firman Tuhan ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Amin. Domba-domba itu mendengarkan suaranya. Domba-domba itu mengenali siapa gembalanya. Tuhan merindukan setiap kita bisa mengenal pribadinya. Karena apa? Karena Dia rindu untuk menyatakan pribadinya pada setiap kita. Pagi hari ini buka hati kita lebar-lebar. Jangan cuma puas bisa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, tetapi lebih dalam lagi, milikilah relasi intim karib dengan Tuhan. Saudara tahu, yang Tuhan rindukan, hubungan kita dengan Dia ada lebih karib daripada hubungan suami istri. Artinya apa? Tidak hanya kita yang mau Tuhan mengenali keinginan kita, keperluan kita, masalah kita, persoalan kita, cita-cita kita, kerinduan kita, harapan kita, kemauan kita. Tetapi juga Tuhan mau agar kita belajar mengenal kerinduan Tuhan, kehendaknya Tuhan, cita-citanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena setiap kita diciptakan unik dan berbeda dari yang lain. Sebab bukankah di dalam dunia ini sampai hari ini tidak ada seorang pun yang memiliki sidik jari yang sama? Sidik jari setiap orang sangat berbeda. Artinya apa? Artinya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap pribadi kita masing-masing, yang berbeda buat setiap orang. Jadi kita tidak bisa, contohnya, saya mau sukses seperti A, atau saya mau menjadi presiden seperti B. Belum tentu itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Atau saya ingin memiliki pekerjaan seperti C. Saya ngeliat, waduh, pekerjaan dia baik banget, dia luar biasa, saya mau bekerja seperti dia. Belum tentu itu yang Tuhan tetapkan buat setiap kita. Oleh karena itu, kita perlu mengenal Tuhan kita, sehingga kita tahu apa bagian kita di dunia ini yang sudah Tuhan tentukan, rancangkan buat setiap kita. Karena setiap orang memiliki pertandingan yang berbeda. Setiap orang memiliki lintasan yang berbeda. Setiap orang memiliki talenta yang berbeda. Kerinduan yang berbeda. Tujuan yang berbeda yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kita. Hari-hari ini begitu banyak orang kepengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan menjadi YouTuber memiliki penghasilan yang besar dan lain sebagainya. Idola mereka ada seorang YouTuber dan mereka rindu menjadi YouTuber. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi YouTuber yang baik dan sukses. Kenapa? Karena belum tentu Tuhan izinkan setiap kita jadi YouTuber. Barangkali ada dari kita yang Tuhan kehendaki agar kita menjadi seorang pegawai swasta, seorang entrepreneur, seorang wirausahawan, atau seorang guru, atau seorang dosen, atau seorang pengajar, atau bahkan seorang pengusaha, atau bahkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, rohaniwan. Oleh karena itu kita perlu karib dengan Tuhan kita. Jangan paksa
Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Jangan paksa Tuhan untuk mengenali kita, mengenali apa maunya kita, dan mengerjakan apa yang kita perlukan. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, kita harus memaksa diri kita untuk mengenali Tuhan, mengenali pribadinya, untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan suruh. Amin. Karena seringkali yang kita kerjakan berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, Bapak Ibu. Kita akan bahas di episode berikutnya tentang mentaati kemauan Tuhan. Karena sudah terus dalam Alkitab ini, banyak orang gak suka sama maunya Tuhan. Banyak orang, bahkan dari zaman dahulu kala, tidak suka terhadap kehendaknya Tuhan. Satu hal yang simpel, satu hal yang contoh. Adam dan Hawa yang sudah Tuhan bilang jangan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, tapi mereka makan juga toh. Padahal Tuhan bilang jangan. Karena apa? Mereka mau apa yang mereka mau. Mereka hanya ingin bahwa kebutuhan mereka, kerinduan mereka digenapi. Maka mereka memakai cara mereka sendiri. Padahal Tuhan gak pernah suruh. Akibatnya, justru mereka terusir dari tempat yang sudah Tuhan sediakan. Hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kita salah untuk mengenali siapa Tuhan kita, jangan-jangan kita sudah melenceng dari apa yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kita. Tidak semua orang Tuhan tentukan untuk menjadi pengusaha sukses. Tidak semua orang Tuhan tentukan untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita mau belajar untuk mengenali apa yang Tuhan mau dilakukan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Hari ini sebelum engkau mulai aktivitasmu, satu cara yang sangat-sangat mudah, sederhana untuk belajar mengenal Tuhan kita adalah bertanya kepada Tuhan kita. Apa sih yang Tuhan mau untuk aku lakukan hari ini? Apa sih yang Bapa mau untuk aku lakukan hari ini? Ada sebuah quote yang terkenal, WWDJ. What will Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan seandainya mengalami A, B, C? Seandainya aku berangkat bekerja, apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Tentu hal yang simpel adalah engkau bekerja dengan tepat waktu. Jangan terlambat datang ke kantor. Amin, itu hal yang simpel. Demikian pula pada saat engkau belajar jadi seorang pelajar, tentu yang Tuhan mau adalah hasil studi, adalah hasil yang terbaik. Amin. Haleluya. Saya berharap setiap kita semakin hari semakin mengenal Tuhan kita. Karena Tuhan sudah mengenal pribadi kita masing-masing. Tapi kita mau belajar mengenal Tuhan kita, sehingga kita mengerti apa isi hatinya. Dan kehidupan kita tidak lagi tergantung dari apa yang dunia katakan, tetapi dari apa yang Tuhan katakan tentang kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih bagi kebenaran firman-Mu yang mengajarkan setiap kami agar kami boleh belajar mendengar suara-Mu, mengenali pribadi-Mu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Bukan yang menyenangkan kehidupan orang lain, apalagi hanya untuk menyenangkan diri kami sendiri. Tetapi biar kita kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, ampunilah setiap kami kalau hari-hari ini kami seringkali Tuhan tidak mau belajar untuk mengenal pribadi-Mu, tetapi justru memaksa Engkau untuk melakukan apa yang kami mau. Bukan kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih banyak Bapak, biar pagi hari ini damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah buat setiap jemaat-Mu, setiap kami anak-anak, buat setiap orang, siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Apapun masalah persoalan pergumulan kami percaya Engkau Tuhan yang sudah buka jalan buat kami. Engkau sudah Tuhan yang memberikan terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, kami berkati bangsa kami, bangsa ini adalah penuh takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan damai-Mu nyata buat Indonesia, buat bangsa-bangsa lain. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami, atas negara kami. Dimanapun kami berada, kami berdoa buat perdamaian dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun memang sudah terus dalam firman-Mu bahwa akan ada perang, bencana, musibah atau apapun, tetapi kami tetap berdoa dan berharap kepadamu. Tuhan, jangan sampai ada pertumpahan darah di atas dunia ini, jangan sampai terjadi peperangan Tuhan, yang pada akhir akan merugikan banyak orang Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami akan mulai hari kami, aktivitas kami, dengan doa yang Kau ajarkan kepada setiap Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah mengurus daerah kami. Tangan-Mu sudah melindungi kami dari bara malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami.
Di dalam Bapa Terkus dalam Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat yang besar dari Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia, anugerah cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penyertaan Roh yang Kudus menyertai memberkati setiap kami saat ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua di awan yang permai. Maranatha datang Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan dan mendengarkan Engkau. Di dalam nama Bapa Roh Kudus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa untuk memencet tombol like dan jangan lupa untuk komen di bawah mengatakan bahwa saya mau belajar mengenal suara Tuhan saya, dan bagikan tayangan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan melakukan sedikit perbuatan baik, engkau sudah membawa dampak yang besar buat kehidupan orang lain. Dan jangan lupa subscribe juga, karena percaya bahwa anugerah Tuhan berlimpah buat setiap kita. Haleluya, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus menyertai. Yehova Immanuel.